Alright, smart viewers, welcome back to Sore Seru. Ini kita udah mulai masuk di penghujung acara. Ini berarti pertanyaan-pertanyaannya akan sedikit lumayan serius dan agak kelam nih. Agak mungkin itu biasanya. Cuma kita mulai dulu yang dari ringan. Nah, Jos, buat dari lu sebenarnya ini pertanyaan mesti kita tanya di depan dari tadi. Kalau buat dari lu kan mulai dari 10 tahun akhirnya sampai sekarang juga, inspirasi sebenarnya bermusik lu look up to siapa sih? Lihat lu kayak wah, idola gua nih gitu. Ada nggak sih lu buat yang kayak paling lu sukai gitu? Kalau musisi sebetulnya banyak banget ya. Misalkan dari komposer saya ada kayak David Foster gitu. Terus misalkan band saya suka The Beatles. Atau misalkan singer saya suka ya Frank Sinatra, Michael Bublé, yang bahkan sekarang juga kayak James Arthur, siapa lagi, Louis Capaldi, banyak lah, banyak banget sebetulnya kalau referensi. Tapi kalau lihat genre itu semua klasik ya kan? Yang orang sore rada berat gitu sore si siapa? Iya, selera sih kali ya. Selera. Emang jadi saya lebih suka mungkin balik lagi ke pribadi ya, timbre yang sedikit berat dan bulat gitulah buat penyanyi gitu. Jadi kayaknya saya suka Frank Sinatra gitu ya kalau untuk penyanyi. Karena memang lo mencari juga inspirasi yang mungkin suara karakternya mirip-mirip dengan lo juga gitu kali ya. Nah ya range-nya mungkin. Range-nya gitu maksudnya. Nah, kalau ngomongin itu kan dari tadi kan udah musisi-musisi yang memang komersil gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin musisi yang berkonten di YouTube juga ada nggak kayak misalnya lu pengen wah ini kayaknya bisa gue jadi panutan gue nih untuk bermusik di YouTube, kayak dari caranya atau dari pembawaannya, mungkin dari segi setnya gitu, pengambilan gambarnya dan lain-lain, dari berkonten sendiri. Kalau dari lu ada ngelihat siapa nggak? Kalau saya ada sih teman sendiri tapi teman sendiri. Ada namanya Felix. YouTube juga dia. Ya, YouTuber. Konsepnya sama si vokalis, singer bergitar gitulah. Ya, nah itu mungkin nanti episode berikutnya dari Felix kali ya kita undang. Iya, coba. Nanti lihat. Oke. Nah itu teman-teman udah tahu lah ya. Kira jadi memang kalau untuk dari Joe sendiri suka ngedengerin siapa gitu. Nah, kalau Kak Jos sendiri ingat gak udah pernah cover berapa lagu? Waduh, banyak kayaknya. Waduh. Yang di-upload ya. Jadi yang di-upload itu juga kan ada beberapa yang ada yang nggak ditampilin, yang kalau saya rasa kurang cocok. Jadi yang seingat saya ada 120 lah kayaknya. 120. Banyak juga. Itu ya memang ya. Sebenarnya gue mau kaget juga, kayaknya memang lumrah kali ya kalau misalnya musik memang sebanyak itu kalau misalnya untuk kita latihan belajar juga. Gitu. Nah, dari sekian jumlah tersebut nih, lu dalam cover apalagi upload ke YouTube, sebenarnya pernah ada masalah kayak nabrak-nabrak kayak dengan copyright nggak sih? Kayak misalnya mungkin ada, karena yang dari gue tahu mungkin apalagi Korea ya gitu ya, kalau misalnya lagu-lagu Korea cover dikit, padahal udah di remix dikit itu beberapa gue lihat juga ada yang pasti kena gitu di YouTube. Kalau dari lu sendiri, apalagi waktu itu kan lu bilang ada pernah cover lagu Blackpink ya gitu. Nah gimana tuh? Karena nggak ada problem. Memang lagi rame ya masalah copyright ini, terutama buat musisi cover ya disebutnya kan. Saya kan mungkin termasuk dalam komunitas itu loh. Jadi kalau mau simpelnya sebetulnya YouTube udah punya regulasi buat itu semua sih. Udah mengatur sedemikian rupa kalau ada sistem pembagian hasil, monetisasinya itu seperti apa, dan sebetulnya udah diatur semua sih kebijakannya. Tapi memang ada, kita nggak bisa nggak bisa ngatur juga. Memang ada beberapa musisi memang anggap ibaratnya karya ciptanya itu kayak anaknya sendiri sih. Jadi dia emang kalau kita mau bawain karya dia, kita harus ikutin ada prosedurnya, misalkan minta izin ke pencipta atau ke publishernya gitu. Jadi nggak semua bisa disamaratakan. Tapi memang untuk musisi Indonesia mungkin lebih selektif ya.
kalau kita cover karena mereka cukup concern untuk masalah copyright ini. Kalau musisi luar sebetulnya mereka udah nyerahin ke YouTube aja sih kebijakannya, jadi mereka udah percayain. Jadi kalau kita cover mungkin ada yang sistem bagi hasil sekian, ada juga memang kalau kita memang suka sama lagu itu, kita kan nggak pikir dapat berapa. Jadi ada beberapa juga saya nggak dimonetize gitu, nggak masalah juga sih. Yeah. Kalau Purely motivasinya cover aja ya. Iya, kalau emang kita suka lagunya. Iya. Balik lagi sih motivasinya kemana gitu. Gitu aja. Balik lagi kondisinya lagi gimana gitu. Kondisinya Itu lagi juga gimana? termasuk. Kira-kira Ya, tapi ini gue apa lu nih? Gue dong. silakan Johnny Blackpink. Iya. Tapi Kak Jos pernah nggak Papa dapat kendala harus izin dulu gitu ke maker lagu, pencipta lagunya? Sampai saat ini sebetulnya belum ya. Kalau ada kendala gitu sebetulnya nggak pernah. Karena ada beberapa juga kalau saya suka lagu, saya DM dulu langsung ke penciptanya yang saya tahu, misalkan, Mas, saya cover lagu ini boleh apa enggak gitu. Kalau dia jawab boleh, ya saya cover. Kalau enggak, ya nggak usah gitu. Tapi kadang-kadang memang kita kan kalau cover itu spontan ya. Pengen nyanyi ini, ya udah kita rekam aja. Cuman kadang kita lupa minta izin dulu. Nah, posisinya udah direkam, baru ternyata kita minta izin dan ternyata nggak boleh, ya udah nggak usah diupload gitu aja. Namanya cover biasanya banyak yang kayak gitu ya. Gimana? Asal banyak yang kayak gitu, ada yang asal cover tapi nggak izin gitu kan, atau lupa izin gitu. Iya. Tapi gue nggak tahu ya biasanya, kalau dari lu sendiri gimana setelah udah cover ternyata akhirnya nggak bisa diupload, gimana? Apakah lu kayak ada sedikit kayak aduh sayang banget gitu ya, atau kayak ya udahlah gitu karena gue sendiri suka seneng cover aja? Balik lagi ya, motivasinya tuh, jadi sebetulnya kan saya terjun ke YouTube bukan semata-mata gitu ya, bukan semata-mata misalkan mau cari AdSense gitu. Memang itu anggap aja bonus. Tapi ya balik lagi kayak cerita saya tadi, itu tuh kayak wadah aja sih. Saya latihan nih buat koreksi saya gimana pas perform nanti saya tampilin yang terbaik, ya udah saya record. Nah hasilnya itu saya upload di YouTube kayak gitulah. Jadi kalau memang kita motivasinya misalkan untung banyak ya AdSense gitu, ya agak sulit juga sih kalau kita nggak ikutin prosedur. Jadi kalau saya misalkan nggak dapet izin, ya udah nggak usah diupload. Ya udah biarin aja di memory card di komputer gitu. Ya udahlah biarin aja gitu. Buat kepuasan sendiri aja ya, buat kepuasan batin aja. Bener. Nah, kalau ini kan lagi kalau ngomongin mengenai cover YouTube gitu kan, recording ini kan sebenarnya bisa kita kalau ada salah, gue rasa nggak nyaman bisa gue retake berapa kali. Pengalaman lu nih dari yang terkayak penat banget, aduh nih salah ini petik mulu nih gimana gitu, kira-kira ada yang sampai akhirnya ngulang berkali-kali, pernah nggak ada yang sampai kayak gitu lo, Jos? Pasti sering banget. Jadi lagu awal apa, itu apa tuh? Lagu apa? Salah satunya yang kayak aduh. Jadi kan kalau tahun kemarin tuh waktu saya baru terjun tuh pengennya musiknya agak berbeda selalu di aransemen dari versi asli gitu. Jadi mikirnya tuh gimana caranya ngerubah lagu ini. Nah otomatis itu tuh sebetulnya nggak bisa one take gitulah. Jadi saya harus misalkan tambahin beatnya pakai suara apa, terus apalagi ya balancingnya, misalnya panningnya di sebelah kiri, kanan kayak gitu. Jadi otomatis effortnya tuh lebih banget. Jadi ya waktunya lama. Beda sama sekarang. Kalau sekarang saya lebih fokus ke kayak one take gitu aja. Jadi ya saya main ya apa adanya itu ya diupload gitu. Dan lebih banyak dapatnya. Ibaratnya kalau dulu satu hari mungkin bisa nyelesain 1 konten sampai 2 konten. Kalau sekarang kan
1 jam aja bisa 12 lagu gitu kan. Kayak gitu loh. 1 jam 12 Iya kan? lagu. Iya kan? Itu Continue itu aja. udah stok berapa minggu tuh tinggal upload ya. Tinggal Makanya oke, gitu ya jadi kalau 1 sekarang. jam Kayak gitu. 1 jam 12 lagu loh. Gitu. Ya kayak di kafe aja lanjut terus. Iya. Oh iya benar. Kayak mini konser sendiri aja, Bener juga, mini bener, konser bener, sendiri kan. Benar. Iya. Nggak apa kan kalau di YouTube kalau nggak salah bisa live kan ya, bikin live session gitu. Iya, benar. Pernah nggak? Iya. Pernah nggak tuh Kak? Nah, kalau di YouTube belum. Instagram pasti udah pernah lah ya. Instagram cukup sering lah. Cukup Instagram. sering. Iya. Nah, Iya. maksudnya iya kalau di sana pasti atau mungkin kayak mau bikin konten baru nih Kak Jos nih ya kan, bikin live session streaming di YouTube terus tapi rada niat dikit gitu di studio terus rekaman. Waduh. Gimana tuh? Oh iya. Mantap. Di Mantap. studio session gitu ya. Nah, Ini ini juga nih Pak Produser. oh iya. Iya. Iya dong. Titisan dari yang narik lo dulu waktu SMA nih kayaknya. Kuliah. Titisannya. Iya nih curiga. Curiga nih gue. Kayaknya nih emang pengen narik-narik lagi. Ini orangnya sebenarnya di belakang laptop nih, orang di belakang Iya, laptop. benar. Sebenarnya ada. Tolong dong kasih tahu Jos. Nah, tadi ngomongin tadi udah sempat nyerempet mengenai Instagram lo. Nah, ini boleh dong di-sharing juga ke teman-teman mungkin segala sosial media lo yang bisa kita ikutin up to date entah dari YouTube, Instagram atau mungkin platform lain nggak tahu, mungkin TikTok ya, mungkin berniat. Tapi bukan sebetulnya saya cuma pakai Instagram yang aktif ya, Instagram sama YouTube sih. Kalau Facebook ada, Twitter ada, cuman nggak begitu aktif lah. Intensitasnya yang nggak begitu sering. Kalau Instagram @jossitompul, @JOSHSITOMPUL, Jos Sitompul. YouTube juga sama Jos Sitompul. YouTube juga Jos Sitompul. Iya. Kalau untuk dari kegiatan-kegiatan lu juga nih, boleh ke depannya mungkin ada yang bisa teman-teman agak boleh tahu, kok agak boleh tahu sih, boleh di-sharing gitu lah ya, kira-kira mungkin ada yang bisa kita ikutin, entah memang ada live lagi atau mungkin yang bisa dikasih teman-teman teaser, kasih sneak peek, ya kan? Iya. Mudah-mudahan sih bulan ini saya bisa ngeluarin 1 single ya. Amin. Bulan ini ya, single ya. Iya. Amin. Udah tinggal tahap mastering sih. Jadi memang ada 5 lagu tapi mungkin ya dikeluarinnya satu persatu gitulah. Ya mudah-mudahan lah bulan ini. Makanya ditunggu aja nanti info-infonya. Mantap. Di Instagram saya. Mantap. Iya. Oke, itu dia ya Smart Viewers ya. Nah, ini kita udah ngobrol-ngobrol tidak terasa udah 1 jam ke belakang kita nemenin. Udah 1 jam. Iya udah 1 jam. Udah ngobrol-ngobrol sama Jos Sitompul dan juga Yang Mulia Almighty Johnny Blackpink udah ada ya di sebelah kanan di sebelah gue. Yang Mulia. Almighty. Nah, boleh dong dari terakhir dari Jos boleh di harapannya kira-kira ke depannya untuk di sisa 2020 ini. Goals-nya dari lu sendiri apa dan mungkin buat teman-teman pada saat masa pandemi ini mungkin ada pengen sepatah 2 sajak ya gitu boleh di-share. Apa sih lo? Oke. Pak Rektor nonton nggak nih? Bener juga. Pasti. Soalnya TV-nya langsung di ruangan Pak Rektor. Iya bener. Oh nggak bercanda Pak. Harapannya sih semoga apa ya, kalau umumnya semoga pandemi ini bisa segera berlalu ya. Jadi kehidupan kita bisa segera normal. Dan untuk apa ya, untuk saya pribadi supaya saya juga bisa berkarya gitu. Mau bagaimanapun juga kalau maksudnya musisi cover pasti tujuannya ke sana ya. Seniman pasti ujung-ujungnya harus menelurkan sebuah karya, makanya nanti mungkin jati dirinya terbentuk di sana ya. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa melangkah lebih jauh gitu ya, doain aja. Jadi maksudnya saya bisa membawakan karya sendiri juga, nggak cuma karya orang lain gitu, atau mungkin suatu saat orang lain bisa bawain karya kita dan itu kan mungkin prestasi tersendiri. Yes, itu pasti achievement ya.
Udah Ya, udah betul. achievement tuh kan. Mantap. Itu Ada lagi dia. pesan-pesan dari Pak Jojo? Waduh. Sudah itu Pak tadi Jojo. sudah disalurkan oleh Abang Josi Tompul ya. Oke. Tapi yang penting pokoknya itu doa kita semua ya. Semoga Yes. corona ini cepat berlalu, semua kembali normal. Amin, amin. Semua kembali normal ya. Hati-hati juga Loki ya. Nyaru sama belakang tuh. Nempel aja lo kayak salamander. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton Smart Viewers pada hari ini. Buat teman-teman pokoknya ikutin aja terus sosial media dari Josh juga. Update-nya bisa langsung aja lihat di Instagram dan YouTube-nya. Akhir kata gue Nathan pamit. Loki pamit. Yes. Dan thank you banget sekali lagi untuk Josh sudah bergabung pada hari ini. Buat teman-teman, minggu depan kita akan balik lagi di hari dan jam yang sama. Akhir kata, bye-bye. Dah. Bye.